Persiapan fisik. Persiapan fisik merupakan aspek penting bagi pasangan calon pengantin dalam membangun keluarga yang sehat dan unggul. Pemeriksaan fisik perlu dilakukan secara menyeluruh guna mendeteksi masalah kesehatan yang berpotensi mengganggu proses reproduksi dan meningkatkan risiko stunting pada anak. Berikut adalah beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan. Pemeriksaan darah rutin. Pemeriksaan darah bertujuan untuk mendeteksi kondisi kesehatan calon pengantin, seperti anemia, kekurangan sel darah merah, kanker sel darah putih, leukemia, reaksi infeksi, serta penyakit menular seksual seperti HIV, AIDS, sifilis, dan gonore. Pemeriksaan juga mencakup deteksi penyakit menular lainnya seperti hepatitis B dan C, serta infeksi TORCH, toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex virus, yang dapat menyebabkan keguguran, kelahiran prematur, dan kelainan pada janin. Pemeriksaan air kencing, urin. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi masalah kesehatan yang berkaitan dengan fungsi ginjal. Hal ini penting untuk memastikan kesehatan calon pengantin sebelum pernikahan dan proses kehamilan. Penilaian status gizi. Pemeriksaan status gizi sangat penting, terutama bagi calon pengantin perempuan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengukur lingkar lengan atas, lila, untuk mendeteksi kekurangan energi kronis, K. Lila yang kurang dari 23,5 cm menandakan adanya kekurangan gizi yang berpotensi meningkatkan risiko kehamilan berisiko dan kelahiran anak dengan berat badan lahir rendah, BBLR, yang bisa berlanjut menjadi stunting. Selain lila, indeks massa tubuh, IMT, juga diukur untuk menilai status gizi secara keseluruhan. Apa yang harus dilakukan jika lila kurang dari 23,5 cm atau IMT di bawah 18? Jika hasil pemeriksaan menunjukkan kekurangan gizi, calon pengantin harus memperbaiki asupan nutrisi dengan makanan yang seimbang. Konsumsi 5 kelompok pangan, seperti makanan pokok, sayuran, lauk pauk, buah-buahan, dan minuman bergizi, sangat dianjurkan. Pemeriksaan hemoglobin. Kadar hemoglobin juga diperiksa untuk mendeteksi anemia. Kadar hemoglobin yang kurang dari 11 gram menunjukkan adanya risiko anemia yang dapat menyebabkan kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan stunting. Apa yang harus dilakukan jika kadar hemoglobin kurang dari 11 gram? Calon pengantin perempuan dianjurkan untuk mengonsumsi tablet tambah darah, tablet FE, minimal 1 bulan sebelum menikah dan dilanjutkan selama kehamilan. Asam folat juga perlu dikonsumsi untuk mencegah kecacatan pada janin. Dampak status gizi yang buruk. Kekurangan gizi akan meningkatkan risiko kehamilan yang bermasalah, seperti kelahiran prematur dan BBLR. Selain itu, bayi yang lahir dengan BBLR berpotensi mengalami komplikasi serius dan berlanjut menjadi stunting jika kebutuhan nutrisinya tidak terpenuhi. Sebaliknya, kelebihan berat badan atau obesitas dapat menurunkan kesuburan, sehingga menyulitkan calon pengantin untuk memiliki keturunan. Lila, lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas, lila, adalah salah satu metode yang digunakan untuk menilai status gizi, terutama pada calon pengantin perempuan. Pengukuran lila ini mudah dilakukan dan sangat berguna untuk mendeteksi kekurangan gizi kronis, atau kekurangan energi kronis, K. Nilai lila yang kurang dari batas normal menandakan adanya risiko kehamilan yang bermasalah. Cara mengukur lila. Alat yang digunakan, meteran khusus atau pita pengukur. Posisi pengukuran, lila diukur pada lengan kiri, tepat di bagian tengah antara bahu dan siku. Lipat lengan ke depan perut dengan 90 derajat. Ukur panjang lengan atas dari bahu sampai ke siku lengan. Bagi 2 dari panjang hasil dan tandai. Putar menjadi posisi horizontal di posisi yang telah dibagi 2 dari panjang lengan. Tarik garis ujung hingga masuk ke dalam lubang. Dan akan terlihat hasil dari pengukuran pita lila. Interpretasi hasil pengukuran lila. Lila 23,5 cm, risiko kekurangan energi kronis, K. Lila 23,5 cm, status gizi normal, tidak ada indikasi kekurangan gizi. Jika hasil menunjukkan di area yang berwarna merah, perlu diperhatikan bahwa dia kekurangan energi kronis.
Upaya jika lila kurang dari 23,5 cm. Jika calon pengantin perempuan memiliki lila kurang dari 23,5 cm, ini menunjukkan adanya risiko kek, yang bisa berujung pada kehamilan berisiko dan kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah, BBLR, serta risiko terjadinya stunting. Upaya yang harus dilakukan: meningkatkan asupan nutrisi. Calon pengantin perlu memperbaiki asupan nutrisi dengan makan makanan bergizi seimbang, termasuk makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan minuman sehat. Sumber protein: telur, daging, ikan, kacang-kacangan. Sumber karbohidrat: beras merah, roti gandum, ubi dot. Sumber vitamin dan mineral: sayuran hijau, buah-buahan kaya vitamin C dan A. Minum suplemen tambahan, sesuai anjuran dokter, seperti suplemen zat besi dan vitamin prenatal untuk meningkatkan status gizi sebelum pernikahan dan kehamilan. Konsultasi dengan tenaga kesehatan, segera berkonsultasi dengan dokter atau bidan untuk mendapatkan saran yang tepat terkait perbaikan nutrisi. Upaya jika lila berlebihan. Lila yang terlalu besar juga mengindikasikan potensi kelebihan berat badan atau obesitas, yang dapat meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan, seperti diabetes gestasional dan preeklampsia. Upaya yang harus dilakukan: menjaga pola makan sehat, kurangi konsumsi makanan berlemak dan tinggi kalori, serta perbanyak sayur-sayuran, buah-buahan, dan protein rendah lemak seperti daging tanpa lemak dan ikan. Aktivitas fisik: lakukan aktivitas fisik secara rutin, seperti berjalan kaki, bersepeda, atau senam ringan. Konsultasi dengan ahli gizi: berkonsultasi dengan ahli gizi untuk mendapatkan panduan pola makan yang tepat agar berat badan ideal tercapai sebelum hamil. IMT, Indeks Massa Tubuh. Penghitungan Indeks Massa Tubuh, IMT. Indeks Massa Tubuh, IMT, merupakan salah satu cara untuk menilai status gizi calon pengantin. IMT dihitung berdasarkan berat badan dan tinggi badan seseorang. Hasil dari perhitungan IMT ini membantu mengidentifikasi apakah seseorang memiliki status gizi yang normal, kekurangan gizi, atau kelebihan berat badan. Untuk menghitung indeks massa tubuh atau IMT, caranya adalah dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter yang dikuadratkan. Sebagai contoh, jika seorang calon pengantin memiliki berat badan 55 kg dan tinggi badan 1,6 meter, kita hitung dengan cara membagi 55 dengan hasil perkalian 1,6 dikali 1,6. Hasilnya adalah 21,48. Angka ini menunjukkan bahwa calon pengantin berada dalam kategori berat badan normal, yang berarti kondisi gizinya baik dan sesuai untuk kehamilan. Interpretasi hasil IMT. IMT 18,5, kurus, berisiko kekurangan gizi. IMT 18,5, 24,9, normal, status gizi baik. IMT 25, 29,9, gemuk, kelebihan berat badan. IMT 30, obesitas, risiko gangguan kesehatan yang lebih tinggi. Apa yang harus dilakukan jika IMT kurang dari 18,5? Jika calon pengantin memiliki IMT di bawah 18,5, ini menandakan adanya kekurangan gizi. Calon pengantin perlu memperbaiki pola makan dengan memperbanyak konsumsi makanan yang kaya akan nutrisi, seperti protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Hal ini sangat penting untuk memastikan kehamilan yang sehat dan mencegah risiko kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah, BBLR, yang bisa berlanjut menjadi stunting. Apa yang harus dilakukan jika IMT di atas 24,9? Jika IMT calon pengantin di atas 24,9, berarti mereka memiliki kelebihan berat badan atau obesitas. Kelebihan berat badan dapat menurunkan kesuburan dan meningkatkan risiko komplikasi saat hamil, seperti diabetes gestasional dan preeklampsia. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatur pola makan dan melakukan aktivitas fisik secara teratur untuk menurunkan berat badan sebelum merencanakan kehamilan. Dengan melakukan perhitungan IMT, calon pengantin bisa mengetahui status gizi mereka dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencapai berat badan ideal, demi mendukung proses kehamilan yang sehat dan melahirkan generasi yang unggul. Imunisasi. Pentingnya imunisasi bagi calon pengantin perempuan. Sebelum menikah, calon pengantin perempuan perlu mempersiapkan kesehatan mereka dengan baik. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah mendapatkan imunisasi yang tepat. Imunisasi ini bertujuan untuk melindungi dari berbagai penyakit yang dapat memengaruhi kesehatan ibu dan bayi di masa depan. Imunisasi tetanus toxoid, TT.
Imunisasi TT diberikan untuk mencegah infeksi bakteri tetanus, terutama saat terjadi perlukaan pada alat kelamin perempuan selama hubungan seksual pertama. Vaksin ini juga penting untuk melindungi bayi yang baru lahir dari tetanus. Vaksin TT diberikan 2 kali dengan interval 1 bulan. Imunisasi hepatitis B. Vaksin hepatitis B wajib diberikan untuk mencegah penularan virus hepatitis B, yang dapat menyebar melalui hubungan seksual atau penggunaan barang pribadi secara bersamaan. Vaksin ini sangat penting untuk mengurangi risiko penularan penyakit serius yang dapat memengaruhi kesehatan hati. Imunisasi MMR, mumps, measles, rubella. Imunisasi MMR melindungi calon pengantin dari campak, gondongan, dan rubella. Penyakit-penyakit ini bisa berbahaya jika calon pengantin hamil dan terinfeksi, menyebabkan risiko keguguran atau kelahiran bayi dengan cacat. Setelah vaksin ini, disarankan untuk menunda kehamilan selama 3 bulan. Imunisasi cacar air. Calon pengantin yang belum pernah terkena cacar air harus mendapatkan vaksin ini, terutama perempuan di bawah usia 30 tahun. Cacar air selama kehamilan bisa meningkatkan risiko cacat pada janin. Vaksin ini sangat penting jika calon pengantin ingin segera memiliki momongan. Imunisasi HPV, Human Papilloma Virus. HPV adalah virus yang bisa menyebabkan kanker serviks. Imunisasi HPV tidak hanya penting untuk calon pengantin perempuan, tetapi juga bagi calon pengantin laki-laki untuk mencegah penularan melalui hubungan seksual. Imunisasi ini idealnya dilakukan 6 bulan sebelum menikah. Imunisasi sebelum pernikahan adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan jangka panjang, baik untuk calon pengantin maupun anak-anak mereka di masa depan. Konsultasikan dengan dokter Anda dan pastikan Anda mendapatkan perlindungan yang tepat. Segera jadwalkan imunisasi Anda di fasilitas kesehatan terdekat.